Minggu ini bacaan leksionari kita diambil dari 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat 6-11 untuk epistel. Teman-teman silahkan baca sendiri di rumah ya. Sedangkan untuk Injil diambil dari Lukas pasal yang ke-5 ayat 1-11. Tentang apa kisahnya? Penjala ikan menjadi penjala manusia. Mari memperhatikan. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni Dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Setiap kisah atau perikop dalam Alkitab selalu mengandung pengajaran yang mendalam. Demikian pula pada bacaan kita hari ini. Pada saat Yesus berada di Danau Genesaret, orang banyak datang mengerumuni Dia hendak mendengarkan firman Allah. Ini menunjukkan manusia rindu untuk mendengar firman. Firman Tuhan menjadi kebutuhan utama bagi jiwa kita. Kemudian ada nelayan-nelayan yang tengah membasuh jala. Mereka sudah semalaman berusaha menangkap ikan, namun tidak mendapat apa-apa. Jala yang sudah ditenggelamkan di air pastilah kotor, karena banyak sampah-sampah laut yang menyangkut di dalamnya. Demikian pula di dalam hidup kita. Ada banyak sampah pikiran dari media TV, sosmed, games, berita hoax, dan lain sebagainya. Sehingga perasaan dan emosi kita seringkali terpengaruh olehnya. Membasuh jala dapat bermakna membersihkan sampah dan kotoran dalam hati dan pikiran kita agar kita layak bagi Tuhan. Bagaimana caranya? Dengan sembahyang harian, berpuasa, berdoa, mengikuti liturgi, dan lain sebagainya. Kita tahu dalam kisah ini, Petrus dan kawan-kawannya sedih karena hasil melaut mereka nol besar. Namun justru di situ Tuhan Yesus berkata, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Kelihatannya apa yang dikatakan Tuhan Yesus kurang masuk akal ya. Tetapi sikap Petrus dengan mengatakan, "Karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga," menunjukkan ketaatannya akan perintah Tuhan. Tak hanya itu saja, Petrus juga memberi teladan sikap rendah hati ketika ia tersungkur di hadapan Tuhan dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku,
sebab aku ini seorang berdosa." Petrus menyadari kelemahannya sebagai manusia. Dari sini kita belajar untuk selalu mengandalkan Allah dalam segala perbuatan kita. Dan pada akhirnya, Petrus dan kawan-kawannya sukses besar sebagai nelayan karena berhasil menjala ikan sangat banyak berkat kuasa Tuhan Yesus. Seringkali manusia lupa diri ketika sudah sukses dan memperoleh segalanya. Tetapi lain halnya dengan nelayan-nelayan ini, mereka tidak lupa diri. Justru dari situ mereka menemukan ikan yang sesungguhnya, yakni Yesus Kristus. Tahukah teman-teman, istilah ikan dalam bahasa Yunani menyimbolkan Tuhan Yesus? Mari simak penjelasan berikut. Ikan dalam bahasa Yunani disebut ichthys. Masing-masing huruf dalam kata ichthys adalah singkatan dari kata yang lain. Ichthys terdiri dari 5 huruf dalam alfabet Yunani. Yang pertama, huruf iota. Iota, yang adalah singkatan dari Yesus. Yesus, yang artinya Jesus. Yang kedua, huruf He. He, yang adalah singkatan dari Christos. Christos, yang artinya Christ. Selanjutnya, huruf Theta. Theta, yang adalah singkatan dari Theo. Theo, yang artinya God. Keempat, huruf Ypsilon. Ypsilon, yang adalah singkatan dari Ios. Ios, yang artinya Son. Dan terakhir, huruf Sigma. Sigma, yang adalah singkatan dari Sotir. Sotir, yang artinya Savior. Maka jika digabungkan akan menjadi Yesus Kristus Theoios Sotir. Jesus Christ, Son of God, the Savior. Yesus Kristus, Anak Allah, Sang Juru Selamat. Maka pada ayat terakhir dikatakan, mereka meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Yesus. Inilah tujuan hidup seorang Kristen, mengikut Kristus, Sang Juru Selamat. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan Sekolah Minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Atas nama Sang Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Dadah!